lingkungan tempat tinggalku. Nah, kita akan perhatikan ya. Lingkungan di tempat tinggal kita. Itu adalah pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 bab 1 topik T. Kita langsung aja yuk. Anak-anak, lingkungan tempat tinggal kita ini memiliki peran yang paling besar dalam kehidupan kita. Nah, lingkungan tempat tinggal ini kita bisa memberi baik kepada lingkungan alam dan lingkungan kita. Ini yang kita pelajari pada video ini. Nah, tahukah kalian apa itu lingkungan alam? Jadi, lingkungan alam itu merupakan lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Jadi, lingkungannya itu benar-benar alam ciptaan Tuhan. Kita tidak ada campur tangan di lingkungan ini. Ini adalah beberapa contoh lingkungan alam di bagian darat. Ada dataran tinggi bergunungan, kemudian ada hutan, ada dataran rendah, ada lembah. Nah, anak-anak pada dataran tinggi itu biasanya lingkungan untuk wisata, kemudian untuk menanam sayur, untuk perkebunan, tenan, dan segala. Kemudian di hutan juga penting dalam kehidupan manusia maupun hewan. Hutan ini adalah tempat untuk hewan tinggal. Nah, kemudian pohon-pohon yang ada di hutan juga bisa menghasilkan oksigen dan bermanfaat untuk semua makhluk hidup. Kemudian kalau dataran rendah itu selanjutnya adalah contoh lingkungan alam di bagian perairan. Itu ada danau, sungai, pantai, dan juga rawa. Nah, danau ini biasanya diisi air tawar. Pada sekitar danau kita dapat memanfaatkannya sebagai pariwisata atau saluran pengairan. Kemudian untuk sungai itu biasanya aliran airnya besar. Nah, masyarakat sekitar bisa memanfaatkan sungai sebagai pembangkit listrik, saluran transportasi, dan juga rekreasi. Nah, anak-anak untuk pantai itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, pemandangannya juga biasanya ini untuk tempat wisata. Dan pantai, ya. Kemudian untuk rawa ini bermanfaat untuk memelihara aliran air dan juga mencegah terjadinya banjir. Nah, air dalam jumlah yang besar hujan deras dapat diserap oleh rawa. Rawa sendiri itu merupakan kawasan daratan luas yang tergenang air. Nah, setelah anak-anak belajar tentang lingkungan alam, kita ke lingkungan buatan. Apa itu lingkungan buatan? Jadi, lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang proses pembuatannya atau penciptaannya itu melibatkan tangan manusia. Jadi, membuat itu manusia. Nah, ini adalah contoh beberapa lingkungan buatan. Ada puskesmas, taman, stasiun, pusat perbelanjaan, rumah sakit, tempat wisata, sekolah, perkampungan, waduk, dan masih banyak lagi di sekitar kalian. Ini adalah contoh gambar lingkungan buatan. Ini bisa lihat ya, di situ ada puskesmas, kemudian ada rumah, stasiun, sekolah, dan juga taman. Dan semua dibuat oleh manusia. Nah, setelah kalian mempelajari lingkungan alam dan lingkungan buatan, kalian harus tahu bagaimana cara memelihara lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun buatan. Yang pertama adalah melakukan penghijauan. Jadi kalian harus menanam kembali pohon karena menambahkan tanah yang untuk kebutuhan manusia. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian menangkap ikan dengan alat yang tidak merusak lingkungan air. Nah, bisa seperti pancing ataupun pakai jaring. Jangan pakai bom ikan atau yang bisa merusak ekosistem laut. Kemudian kalian harus menjaga kebersihan dan juga menjaga ketertiban serta menggunakan fasilitas dengan baik. Kalau di tempat umum dia dijaga kebersihannya, kemudian tidak mencoret-coret batu, kemudian menjaga dengan baik, jadi bisa tetap lestari. Nah, sekian pembelajaran kita tentang lingkungan alam dan buatan. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham dan jangan lupa dan semangat belajar dan sampai jumpa dan Tuhan. Ya, sudah bisa memahami? Sudah. Oke.
sekarang kalian bawa tanaman yang dari rumah? Nah, nanti kita tanam bersama-sama ya. Oke. Ya, kalau sudah, materi belajar kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya? Oke, ketua kelas silakan ke depan. Perhatikan ya. Lingkungan di tempat tinggal kita. Ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila kelas 4 bab 1 topik D. Kita langsung aja yuk. Anak-anak, lingkungan tempat tinggal kita ini memiliki peran yang paling besar dalam kehidupan kita. Nah, lingkungan tempat tinggal ini kita bedakan menjadi dua, yaitu ada lingkungan alam dan lingkungan kita. Ini yang akan kita pelajari pada video ini. Nah, tahukah kalian apa itu lingkungan alam? Jadi, lingkungan alam itu merupakan lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Jadi, lingkungannya itu benar-benar alami ciptaan Tuhan. Kita tidak ada campur tangan di lingkungan ini. Ini adalah beberapa contoh lingkungan alam di bagian darat. Ada dataran tinggi atau pergunungan, kemudian ada hutan, ada dataran rendah, ada lembah. Nah, anak-anak pada dataran tinggi atau pergunungan ini biasanya digunakan untuk wisata, kemudian untuk menanam sayur, untuk perkebunan teh dan persiapan. Kemudian di hutan ini juga penting dalam kehidupan manusia maupun hewan. Hutan ini adalah tempat untuk hewan tinggal. Nah, kemudian pohon-pohon yang ada di hutan ini juga bisa menghasilkan oksigen dan bermanfaat untuk semua makhluk hidup. Kemudian kalau dataran rendah itu biasanya untuk warga. Dan binatang tinggal di dataran rendah. Dataran rendah itu biasanya dekat dengan pantai, dengan sungai. Selanjutnya adalah contoh lingkungan alam di bagian perairan. Itu ada danau, sungai, pantai, dan juga rawa. Nah, danau ini biasanya berisi air tawar. Pada sekitar danau itu dapat memanfaatkannya sebagai pariwisata atau saluran pengairan. Kemudian untuk sungai itu biasanya aliran airnya besar. Nah, masyarakat sekitar bisa memanfaatkan sungai sebagai pembangkit listrik, jalur transportasi, dan juga rekreasi.
Nah, anak-anak, untuk pantai itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, pemandangannya indah, biasanya ini juga untuk tempat wisata. Kalian pernah ke pantai? Komen ya. Kemudian untuk rawa ini bermanfaat untuk memelihara aliran air dan juga mencegah terjadinya banjir. Nah, air dalam jumlah yang besar ketika hujan deras dapat diserap oleh rawa. Rawa sendiri itu merupakan kawasan daratan luas yang tergenang air. Nah, setelah anak-anak belajar tentang lingkungan alam, kita ke lingkungan buatan. Apa itu lingkungan buatan? Jadi, lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang proses pembuatannya atau penciptaannya itu melibatkan tangan manusia. Jadi, yang membuat itu manusia. Nah, ini adalah contoh beberapa lingkungan buatan. Ada puskesmas, taman, stasiun, pusat perbelanjaan, rumah sakit, tempat wisata, sekolah, perkampungan, waduk, dan masih banyak lagi di sekitar kalian. Ini adalah contoh gambar lingkungan buatan. Kalian bisa lihat ya, di situ ada puskesmas, kemudian ada rumah, stasiun, sekolah, dan juga taman. Nah, ini semua dibuat oleh manusia. Nah, setelah kalian mempelajari lingkungan alam dan lingkungan buatan, kalian harus tahu bagaimana cara memelihara lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun buatan. Yang pertama adalah melakukan penghijauan. Jadi kalian harus menanam kembali pohon-pohon karena banyak pohon yang digunakan untuk kebutuhan manusia. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian menangkap ikan dengan alat yang tidak merusak lingkungan air. Nah, bisa seperti pancing ataupun pakai jari. Jangan pakai bom ikan atau yang bisa merusak ekosistem laut. Kemudian kalian harus menjaga kebersihan dan juga menjaga ketertiban serta menggunakan fasilitas dengan baik. Kalau di tempat umum ya dijaga bersihnya, kemudian tidak mencoret-coret tempat umum, kemudian menjaga dengan baik, jadi bisa tetap lestari. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita tentang lingkungan alam dan buatan. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ya, sudah bisa memahami? Sudah. Oke. Sekarang kalian bawa tanaman yang dari rumah. Nah, nanti kita tanam bersama-sama ya. Ini kan pakai plastik ya? Satu kelompok 7 orang. Kelompok satu. Cewek cowok.
Terus kasih itu. Ini nanti kalau udah bisa digantung ya. Ini saya. lagi nantinya. Ini tuh baru ada yang bisa penuhinnya pakai itu juga nggak apa-apa. Ini udah jadi. Nggak boleh gitu. Langsung aja. Udah jadi. Lagi diginiin lagi. Masih lagi. Sini. Mana? Bawa sini mawar. Mana sih?